Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalina Fitriwardani dengan NPM 2459201033. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas mengenai perancangan sistem menggunakan beberapa diagram, yaitu diagram konteks, DFD level 0, use case diagram, dan use case description pada sistem informasi manajemen plafon PVC. Untuk pembuatan diagram, saya menggunakan tools Draw.io. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu diagram yang telah dibuat. Ini ada diagram konteks dari sistem informasi manajemen plafon PVC. Diagram konteks adalah gambaran paling umum dari sebuah sistem. Di sini, sistem digambarkan sebagai satu proses tunggal, dan kita hanya melihat siapa saja yang berinteraksi dengan sistem tersebut dari luar. Dalam sistem ini terdapat 4 entitas eksternal. Yang pertama adalah admin. Admin adalah satu-satunya pengguna yang bisa login dan mengoperasikan sistem secara penuh. Admin mengirimkan berbagai data ke sistem, mulai dari data produk, data pelanggan, data tenaga kerja, data pemesanan, hingga data pembayaran. Sebagai balasannya, sistem memberikan laporan dan konfirmasi kepada admin. Yang kedua adalah pelanggan terdaftar. Pelanggan yang sudah terdaftar dapat melakukan pemesanan, mencari produk, dan meminta perubahan jadwal pemasangan. Sistem membalas dengan memberikan informasi status pesanan, katalog produk, dan konfirmasi pembayaran. Yang ketiga adalah pelanggan tidak terdaftar. Mereka adalah pengunjung yang belum mendaftar. Pelanggan tidak terdaftar hanya bisa melihat katalog produk, dan mereka juga tidak bisa melakukan pemesanan. Yang keempat adalah tim pemasangan. Tim di lapangan menerima informasi jadwal dan penugasan dari sistem. Setelah selesai bekerja, mereka mengirimkan kembali status hasil pemasangan ke sistem. Jadi intinya, diagram konteks ini menunjukkan batas sistem dan siapa saja yang terlibat. Selanjutnya, kita masuk ke DFD level 0,
Di DFD level 0 ini, sistem dipecah menjadi 6 proses utama, dan muncul pula 6 data store sebagai tempat penyimpanan data. Proses pertama adalah validasi pengguna. Ini adalah proses login. Admin mengirimkan data login, sistem memverifikasi ke data store pengguna, dan jika cocok, admin mendapatkan akses ke sistem. Proses kedua adalah kelola data produk. Admin bisa menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data produk. Semua disimpan dan dibaca dari data store produk. Proses ini juga melayani permintaan katalog, baik dari pelanggan terdaftar maupun pelanggan yang belum terdaftar. Bedanya, pelanggan yang belum terdaftar hanya bisa melihat katalog, tidak bisa memesan. Lalu proses ketiga adalah kelola data pelanggan. Admin mengelola seluruh data pelanggan termasuk nomor kontak. Satu pelanggan boleh memiliki lebih dari satu nomor kontak. Lalu data pelanggan ini nantinya akan direferensikan saat proses pemesanan dibuat. Proses keempat adalah kelola data tenaga kerja. Admin mengelola data tim pemasangan. Data ini juga akan direferensikan saat admin menentukan siapa yang bertugas di setiap pesanan. Proses kelima adalah kelola pemesanan. Ini adalah proses inti dari sistem. Pelanggan terdaftar atau admin membuat pesanan baru. Dalam satu pesanan bisa ada lebih dari satu produk. Sistem ini akan menentukan jadwal pemasangan dan menugaskan tim pemasangan. Status pesanan dicatat sebagai menunggu, diproses, atau selesai. Lalu tim pemasangan ini menerima jadwal dan penugasan dari proses ini, lalu mengirimkan kembali status hasil pemasangan ke sistem. Proses keenam adalah kelola pembayaran. Di sini admin menginput DP dan pelunasan secara bertahap. Dan pelanggan terdaftar bisa melihat riwayat pembayarannya. Semua data disimpan ke data store pembayaran. Berikutnya adalah use case diagram. Dalam diagram ini terdapat 4 aktor. Ada admin, pelanggan terdaftar, pelanggan tidak terdaftar, dan tim pemasangan. Use case pertama adalah login admin.
Ini hanya admin yang bisa melakukan ini. Admin memasukkan username dan password sebagai syarat untuk bisa mengakses dan mengoperasikan seluruh fitur sistem. Use case kedua adalah kelola data produk. Ini dilakukan oleh admin. Di sini admin bisa menambah produk plafon PVC baru, mengubah data produk yang sudah ada, menghapus produk, dan mencari produk berdasarkan nama, motif, maupun ukurannya. Yang ketiga ada kelola data pelanggan. Ini dilakukan oleh admin. Admin mengelola seluruh data pelanggan yang terdaftar di sistem termasuk menambahkan lebih dari satu nomor kontak untuk setiap pelanggan. Keempat ada kelola data tenaga kerja. Ini dilakukan oleh admin. Admin mengelola data seluruh anggota tim pemasangan yang nantinya akan ditugaskan ke setiap pesanan yang masuk. Kelima adalah kelola pemesanan. Aktornya adalah admin dan pelanggan terdaftar. Di dalam kelola pemesanan ini selalu berjalan 3 proses secara otomatis setiap kali pemesanan dibuat. Pertama, kelola detail pesanan, yaitu proses memilih satu atau lebih produk plafon yang dipesan dalam satu pesanan yang sama. Kedua, menentukan jadwal pemasangan, yaitu proses menetapkan kapan pemasangan akan dilakukan. Ketiga, tentukan tim pemasangan, yaitu proses memilih siapa saja tenaga kerja yang akan bertugas di lokasi pelanggan. Tim pemasangan terhubung ke dua proses terakhir tadi karena mereka yang menerima informasi jadwal dan penugasan dari sistem. Tim pemasangan ini terhubung ke proses jadwal pemasangan dan ke tim pemasangan. Yang keenam adalah kelola pembayaran. Aktornya admin dan pelanggan terdaftar. Admin menginput pembayaran DP terlebih dahulu. Kemudian jika pemasangan sudah selesai dan pelanggan belum melunasi, barulah input pelunasan dijalankan. Ini sifatnya kondisional, tidak selalu langsung terjadi setelah DP. Pelanggan terdaftar bisa melihat riwayat pembayarannya di use case ini. Lalu yang ketujuh ada lihat status pemesanan. Ini hanya pelanggan terdaftar yang bisa mengakses. Pelanggan bisa memantau apakah pesanannya sedang menunggu, sedang diproses, atau sudah selesai. Lalu yang kedelapan adalah lihat katalog produk. Use case ini bisa diakses oleh semua orang, baik pelanggan terdaftar maupun pelanggan yang belum terdaftar. Keduanya bisa melihat dan mencari produk plafon PVC yang tersedia. Namun ketika pelanggan belum terdaftar mencoba melakukan pemesanan, sistem langsung menolak dan mengarahkan mereka ke halaman registrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case description. Ini adalah penjelasan dari masing-masing use case dalam bentuk tabel yang mencakup nama use case, aktor, deskripsi, precondition, trigger, aksi, aktor, dan respon sistem. Yang pertama ada login admin. Ini aktornya ada admin. Di sini admin membuka halaman login lalu memasukkan username dan password. Sistem kemudian memverifikasi data tersebut. Jika benar, sistem menampilkan dashboard admin dan admin bisa mengakses seluruh fitur. Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan error dan meminta admin untuk mengisi ulang.
Lalu ada kelola data produk. Ini aktornya admin. Admin membuka menu data produk, lalu memilih aksi yang ingin dilakukan. Apakah menambah, mengubah, menghapus, atau mencari produk. Admin mengisi data produk lengkap termasuk nama, motif, ukuran, dan harga. Sistem akan memvalidasi bahwa setiap produk harus memiliki ID yang unik. Jika ID sudah pernah dipakai, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan duplikat. Jika berhasil, data tersimpan dan sistem menampilkan konfirmasi. Lalu, kelola data pelanggan. Aktornya admin. Admin membuka menu data pelanggan dan memilih aksi tambah, ubah, hapus, atau cari. Admin mengisi data pelanggan lengkap termasuk nomor kontak, dan sistem mengizinkan lebih dari satu nomor kontak untuk satu pelanggan. Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan validasi. Jika berhasil, pelanggan yang terdaftar sudah bisa melakukan pemesanan di sistem. Keempat, ada kelola data tenaga kerja. Aktornya admin. Admin membuka menu data tenaga kerja dan memilih aksi tambah, ubah, hapus, atau cari. Admin mengisi data tenaga kerja secara lengkap. Jika data tidak lengkap, sistem menolak penyimpanan. Jika berhasil, tenaga kerja sudah bisa ditugaskan ke pesanan yang masuk. Yang kelima, ada kelola pemesanan. Aktornya ada admin dan pelanggan terdaftar dengan tim pemasangan sebagai pihak yang menerima informasi. Admin atau pelanggan terdaftar membuka form pemesanan baru dan memilih satu atau lebih produk plafon yang ingin dipesan. Karena dalam satu pesanan boleh ada lebih dari satu jenis produk. Sistem menambahkan setiap produk ke detail pesanan dan memperbarui total biaya secara otomatis. Selanjutnya, admin menentukan tanggal dan waktu pemasangan. Lalu sistem memeriksa apakah jadwal tersebut bentrok dengan pesanan lain. Kemudian, admin memilih satu atau lebih tenaga kerja yang akan bertugas. Kemudian, sistem akan mencatat penugasan dan langsung mengirimkan informasi jadwal serta lokasi kepada tim pemasangan. Setelah semua lengkap, pesanan disimpan dengan status awal menunggu. Jika jadwal bentrok atau tidak ada tenaga kerja yang tersedia, sistem akan menampilkan peringatan dan admin harus menyesuaikannya. Pelanggan yang belum terdaftar tidak bisa mengakses use case ini sama sekali.
Keenam, ada kelola pembayaran. Aktornya admin dan pelanggan terdaftar. Admin memilih pesanan yang akan dibayar lalu menginput jumlah DP. Sistem memvalidasi bahwa jumlah DP tidak boleh melebihi total tagihan. Lalu menyimpan data DP dan mengirim konfirmasi ke pelanggan. Setelah pemasangan selesai, admin bisa menginput pelunasan. Kemudian sistem akan menampilkan sisa tagihan setelah DP dan memvalidasi jumlah pelunasan. Jika pelunasan selesai, sistem menyimpannya dan mengubah status pesanan menjadi selesai. Pelanggan terdaftar bisa melihat seluruh riwayat pembayarannya kapan saja. Lalu ada lihat status pemesanan. Aktornya pelanggan terdaftar. Pelanggan membuka menu status pemesanan. Lalu sistem menampilkan seluruh daftar pesanan milik pelanggan tersebut. Pelanggan memilih pesanan yang ingin dilihat dan sistem menampilkan status terkininya. Apakah masih menunggu, sedang diproses, atau sudah selesai? Dan lengkap dengan informasi jadwal pemasangannya. Jika belum pernah membuat pesanan, sistem menampilkan pesan bahwa belum ada pemesanan. Lalu ada lihat katalog produk. Aktornya pelanggan terdaftar dan pelanggan belum terdaftar. Siapapun bisa membuka halaman katalog dan mencari produk berdasarkan nama, motif, maupun ukuran. Sistem menampilkan seluruh daftar produk yang tersedia lengkap dengan detail motif dan ukurannya.
Jika produk yang dicari tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan produk tidak tersedia. Namun, jika pelanggan tidak terdaftar mencoba melanjutkan ke pemesanan, sistem langsung menolak dan mengarahkan mereka ke halaman registrasi atau login untuk mendaftar terlebih dahulu. Itulah penjelasan dari keempat diagram sistem informasi manajemen plafon PVC. Mulai dari diagram konteks, aliran data di DF di level 0, fungsi-fungsi sistem di use case diagram, hingga rincian setiap proses di use case description. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.